dewi. Enak hitungan dulu saja. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Kavin Zubaidi dari tim PHP 2D Himavis Ulu Blitar dalam program Sapa Mitra. Ya, di depan saya sudah ada beliau Bapak Kalingga Purnama SE selaku Kepala Desa Purworejo, dalam hal ini sebagai mitra dalam program PHP 2D Himavis Ulu Blitar ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah, berkat doa dari jenengan semua dan seluruh warga, alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan dan kemudahan. Ya. Pak, kami kan dari tim PHP 2D Himavis Ulu Blitar yang menjalankan program PHP 2D, dalam hal ini pembinaan pemberdayaan. Dengan adanya tim PHP 2D ini, apa Pak peran untuk perkembangan desa, khususnya di Desa Purworejo? Terima kasih untuk Himavis Ulu Blitar yang pada beberapa waktu kemarin hingga hari ini telah melakukan kegiatan PHP 2D. Yang jelas, pertama, hubungan kemitraan di antara akademisi dengan pemerintah desa selaku praktisi ini adalah suatu hal yang memang sangat membantu untuk inovasi-inovasi yang ada di desa. Karena pada saat ini di masa pandemi ini, tanpa melalui suatu terobosan-terobosan inovasi baru, niscaya suatu pemerintah desa, masyarakat desa ini bisa berkembang. Karena memang banyak sekali mulai dari petani, hampir semua bidang terdampak di pandemi ini. Karena itu dengan adanya kegiatan PHP 2D yang notabene melibatkan masyarakat, kelompok masyarakat dan juga pemerintah desa, semoga saja ini nanti bisa diaplikasikan secara masif di seluruh wilayah desa, agar masyarakat ini tahu, tidak hanya berpikiran bahwasanya saiki sing penting golek mangan go sesuk, saiki nyambut gawe go golek mangan sesuk nyambut gawe go golek mangan sumben. Tapi dengan adanya inovasi-inovasi baru ini di tengah tantangan zaman yang sangat luar biasa, karena kita juga tidak menampik bahwasanya globalisasi di Indonesia ini sangat merambah sampai tingkat masyarakat desa. Tanpa ada suatu inovasi baru, tanpa ada terobosan-terobosan, kita pasti akan ketinggalan. Kemudian ketika ngomong kebermanfaatan, Pak, kalau ngomong dampak signifikan, pasti kita di sini kurang lebih 4 bulan belum ada secara dampak signifikan yang jelas. Kalau dampak kecil per hari ini dengan adanya teman-teman tim PHP 2D bagi keberlangsungan kebermanfaatan masyarakat itu apa, Pak? Minimal begini, karena ini adalah suatu terobosan yang adik-adik mahasiswa ini yang mendapatkan transfer ilmu daripada adik-adik mahasiswa melalui kampus kepada warga masyarakat kami ini, dampak kedepannya memang belum nampak secara signifikan. Namun minimal ada perubahan mindset, pola pikir masyarakat bahwasanya ketika kita mau berkreasi, ketika kita mau berinovasi, insya Allah ke depan pasti ada solusi. Nah, ini yang perlu kita tanamkan bahwasanya memang kultur masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan sebagainya, kalau belum ada bukti dia belum percaya. Nah, dengan ini maka kita harus step by step, selangkah demi selangkah, minimal masyarakat tahu dulu, mengenal dulu, walaupun dari sisi ekonomi profit orientednya belum muncul, tapi minimal ini loh ada inovasi baru seperti ini. Barang-barang yang semula ini hanya dibuang dan dijadikan sampah dan lain sebagainya, tapi ketika ada inovasi bisa dimanfaatkan dan bisa ada nilai ekonominya. Ini yang perlu kita gaungkan, dan juga kita minta bantuan lagi kepada jenengan selaku generasi muda yang tahu tantangan zaman pada saat ini adalah
era digitalisasi. Nah, inilah bagaimana memasarkan produk ini tidak harus berkeliling, tapi dengan berkeliling melalui media sosial ini sudah sangat membantu sekali. Tinggal itu yang perlu kita poles, bagaimana caranya kita mengatur manajemen strategi agar minimal kita punya nama dulu, masalah hasilnya insya Allah akan mengikuti di belakangnya. Ya, kami kan dari program kemarin membentuk inovasi yang namanya pembuatan keripik dari gedebok pisang dan juga organik cair yang itu terbuat dari limbah gedebok pisang. Kemudian setelah nanti pasca kami sudah kembali ke kampusnya masing-masing dan program ini harus berjalan, langkah apa Pak yang akan diambil desa dalam meneruskan program ini? Terima kasih. Insya Allah karena ini kami menilai bahwasanya terobosan-terobosan yang sangat positif nilai dari sisi ekonomis dan kemasyarakatannya, maka insya Allah nanti di tahun 2022 tahun depan ini kita akan berusaha melakukan BIMTEK, bimbingan teknis, untuk menindaklanjuti ilmu yang telah jenengan berikan kepada warga. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini ketika jenengan sudah selesai tugasnya di Desa Purworejo, harus ada tindak lanjut sebagai program berkesinambungan. Insya Allah nanti kita sudah ngobrol dengan Pak Sekdes juga, dengan BPD untuk menindaklanjuti hal ini, karena minimal kita bisa memberdayakan perempuan untuk kegiatan-kegiatan ini, terutama yang jenengan sebutkan tadi terkait dengan keripik gedebok. Ini kan barang langka sebenarnya. Kalau dulu saya kecil, keripik gedebok ini, kulitnya gedebok ini dibuat untuk bungkus tempe. Dengan kemajuan zaman sudah tidak dipakai lagi, tempe sudah menggunakan plastik atau yang lain. Tapi kita kembalikan, bagaimana ini tidak hanya sekedar dibuang percuma, tapi bisa dimanfaatkan, bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti selain kita mengkonsumsi nasi juga bisa mengkonsumsi keripik gedebok. Walaupun keripik gedebok itu seperti itu, tapi ketika sudah diolah sedemikian rupa sehingga ini ada nilai manfaatnya, salah seperti itu. Kemudian ketika kita membahas gedebok, hari ini banyak sekali masyarakat itu sudah kayak tidak mau menanam pisang Pak. Dan di Purworejo ini alhamdulillahnya ada perkebunan pisang yang itu menjadi perkebunan milik desa dan juga menjadi percontohan dan pembibitan. Nah, ketika ini nanti produksi berjalan dengan besar dan kapasitas produksi harus ditingkatkan, bagaimana Pak cara meningkatkan bahan baku gedebok itu sendiri? Ini tantangan mungkin tantangan ke depan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah memiliki nama dikenal bahasanya, ternyata gedebok ini bisa dibuat untuk makanan, berarti tantangan barunya bagaimana mencari bahan bakunya. Nah, bagaimana mencari bahan bakunya? Insya Allah walaupun tidak semua warga ini menanam pisang, tapi kita sudah memulai bahwasanya selain di lahan Pak Mas Wijaya Kusuma di Ngedakan itu, nanti ini sudah tunas-tunas yang kemarin kita tanam ini sudah kita sebar di beberapa wilayah termasuk di belakang kantor desa ini. Daripada ini nanti hanya dibuang percuma, ini mohon nanti coba untuk bisa diolah agar bisa bermanfaat. Selain itu kita bisa berkoordinasi bekerja sama dengan desa-desa tetangga atau kecamatan tetangga yang memang punya stok pohon pisang yang daripada tidak digunakan, ini untuk kegiatan pembuatan keripik pisang, keripik gedebok, agar nanti nilai ekonominya juga muncul, kerjasama antar desa ini juga muncul kembali. Nanti kalau sudah ada nilai ekonomisnya, mungkin tidak menutup kemungkinan bahwasanya gedebok yang semula tidak laku hanya dibuang saja itu ada nilai ekonominya. Ini ke depan mungkin seperti itu kalau kita bisa secara maksimal memanfaatkan peluang ini. Nanti berarti akan menjadi sebuah proyek besar Pak ya untuk desa. Insya Allah. Dan kemudian ketika nanti jenengan tadi mengatakan bahwasanya akan diadakannya BIMTEK untuk masyarakat merubah perilaku lah, bisa dikatakan merubah perilaku dari konsumtif menjadi perilaku yang produktif. Nah, itu kan
juga akan menjadi sebuah PR bagi Desa Purworejo untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat itu supaya bisa produktif dalam mengolah limbah-limbah ketepok pisang ini. Nah, mungkin apa langkah desa nanti supaya masyarakat itu bisa sadar bahwasanya ini loh limbah dapat dimanfaatkan, tidak hanya biasanya kalau di desa anggel sungai ya. Nah, itu bagaimana Pak? Perlu proses step by step. Ini karena bukan sulapan, ya, bukan sulap, bukan sihir, tapi perlu proses. Bahwasanya minimal karena transfer ilmu ini yang menerima adalah teman-teman Pokmas Wijaya Kusuma. Kita mulai dari awal di situ, teman-teman Pokmas Wijaya Kusuma. Nanti kemudian ketika kita BIMTEK ini bisa ada respon positif dari warga masyarakat, kita awali dengan PKK atau kader-kader kesehatan yang notabene ini adalah aktivis-aktivis tingkat desa yang sangat membantu pemberdayaan. Ketika nanti sudah merambah di perempuan, ini insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti. Kita lihat perkembangannya. Kita ingin semua nanti akan terlibat, namun kan tidak bisa secara masif keseluruhan warga harus membuat keripik debok. Ngono malah ndak payu kabeh. Kita proses step by step, mulai dari Pokmas. Teman-teman Pokmas itu kan juga ada yang cewek. Kemudian setelah Pokmas itu kita gandeng adalah PKK. Mungkin kalau kader ada waktu, ada kesempatan, ada niat, ini kita juga gandeng kader. Kalau sudah sukses di situ, berhasil, kita kembangkan lagi di masing-masing RT. Mungkin ibu-ibu RT yang bapaknya selaku ketua RT, ini ibunya kita berdayakan di situ. Jadi kan nanti promosi secara perlahan, selain melalui media sosial juga kita akan melakukan promosi secara getok tular atau dari mulut ke mulut. Kemudian kalau dukungan dari Desa Purworejo sendiri Pak terkait adanya program-program yang itu program dari pemerintah, bagaimana dukungan dari Desa Purworejo sendiri dengan banyaknya program yang diturunkan pemerintah, khususnya program kami dari mahasiswa. Kalau dari Desa Purworejo bagaimana dukungannya? Di masa pandemi ini kan secara real di masyarakat ini kan yang sering turun bantuan itu dari dukungan dari pemerintah pusat berupa bantuan-bantuan tunai, bantuan sembako dan lain sebagainya untuk masyarakat. Kita berpikirnya kita tidak bisa berharap dari situ saja. Masyarakat itu jangan berharap dari bantuan. Ketika ada terobosan, ini yang harus kita sambut dengan lapang dada, dengan pintu terbuka. Ilmu itu akan lebih mahal harganya ketika dibandingkan dengan hanya sekedar nominal bantuan berupa barang ataupun uang, tapi ilmu akan lebih mahal harganya, karena dengan ilmu kita akan bisa mencari sesuap nasi, mencari sesuatu yang ada nilai ekonominya. Sehingga ketika seperti ini program dari Kementerian Pendidikan melalui teman-teman UNU, Himafis, ini kami sangat merespon sekali, sehingga jenengan ketika melakukan kegiatan PHP 2D ini sudah langsung saya ketemukan dengan teman-teman yang ada di Pokmas. Ilmu jenengan secara teori langsung diaplikasikan di masyarakat melalui Pokmas, dan alhamdulillah kalau saya boleh menilai ini ada semacam nilai positif bagi desa. Mungkin bagi jenengan ilmunya bermanfaat bagi warga masyarakat, bagi masyarakat mulai pemerintah desa. Saya berterima kasih sudah diberi ilmu yang seperti ini. Dulu tidak punya pikiran sama sekali ketika nanam pisang ini, terus sampah pisangnya bisa dibuat makanan, ini kan nggak berpikir sama sekali. Kalau sudah ada terobosan ilmu dengan bantuan jenengan ini, kita pasti akan merespon. Responnya apa? Tindak lanjut. Responnya kita tindak lanjut. Selain jenengan sudah mentransfer ilmu, kita tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan nanti yang bisa berupa BIMTEK dan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pengolahan sampah-sampah yang semula tidak bernilai ekonomis menjadi sesuatu yang bisa lebih bernilai. Ya. Hari ini Indonesia tahun 2025 mungkin akan memasuki yang namanya bonus demografi Pak ya, bahwasanya usia pemuda itu lebih banyak. Nah, ketika ngomong bonus demografi khususnya di Desa Purworejo, kalau Bapak menganggap peran akademisi khususnya mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat itu bagaimana Pak? Nah,
Ini tantangan, pasti tantangan baru bagi generasi-generasi muda, terutama mahasiswa-mahasiswa sekarang. Kalau mahasiswa zaman saya dulu sekolah, nek wayahe demo-demo, wayahe digepuki, dipentungi polisi, tentara, itu dipentungi. Tapi sekarang demonya lewat skill dan juga kemampuan imajinasi inovasi yang kita miliki. Itu demo yang lebih positif saya kira. Sehingga jenengan ketika bisa memprosentase masyarakat, terutama kaum pemuda yang notabene 2025 nanti kalau kaum milenial ini pasti akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum non milenial. Ini adalah tantangan sendiri. Ini PR bagi seluruh generasi muda, generasi penerus. Jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya berpuas diri, karena kita tidak bisa memungkiri ketika terobosan-terobosan teknologi, inovasi dan lain sebagainya yang masuk dari luar negeri ini sedikit demi sedikit pasti akan menggeser pola pikir warga masyarakat, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga kalau mahasiswa terutama ini tidak bisa bergaya sambut atau menerima tantangan tersebut, pasti kita akan ketinggalan. Karena itu mungkin generasi milenial itu sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti contoh ada yang mahasiswa, ada yang baru sekolah lulus SMA sudah mencari pekerjaan, ada juga yang setelah lulus selesai jadi pengangguran. Ini tantangan tersendiri. Makanya kami berharap generasi muda ini, siapa lagi kalau bukan generasi muda yang nanti akan memimpin bangsa ini, memimpin provinsi ini, memimpin kabupaten ini, memimpin desa ini kalau bukan generasi muda. Maka dari awal mari kita belajar untuk mencari solusi di tengah tantangan zaman yang semakin luar biasa dahsyatnya sebenarnya. Sangat menarik ya dari program dari Kepala Desa Purworejo terkait tanggapan bonus demografi. Nah, kemudian ketika kita ngomong pemuda, yang tadi saya jelaskan bahwasanya di bonus demografi, dan ketika kami dari PHP 2D itu melakukan program berupa pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Kalau dari desa sendiri, bagaimana Pak cara memberdayakan khususnya pemuda-pemuda itu tadi, dan mungkin ada beberapa warga masyarakat Desa Purworejo itu sebagai mahasiswa. Nah, bagaimana langkah pemberdayaannya untuk menghadapi bonus demografi yang akan datang? Nah, ini yang malah sulit. Desa itu ada kecenderungan mungkin mindset yang perlu kita rubah, bahwasanya kita itu masih terbelenggu dengan pola pragmatis dalam hal ini apa yang bisa diberikan oleh negara untuk kita, tapi seharusnya kan apa yang bisa kita berikan untuk negara. Sumbangsih ilmu itu apa yang bisa kita berikan. Marilah kita mencari terobosan. Seperti contoh beberapa waktu kemarin kita sudah mencoba pokmas ini yang dimulai dari generasi muda. Reorganisasi, regenerasi ini perlu dilakukan, karena tanpa adanya regenerasi kita akan ketinggalan. Seperti contoh di Pokmas Wijaya Kusuma yang jenengan geluti selama ini, bermitra dengan jenengan, mayoritas kan usianya di bawah 40 tahun. 40 tahun. Dan ini yang kami harapkan nanti bisa membantu perkembangan desa-desa. Karena mau tidak mau mereka nanti pasti akan ditokohkan, mau tidak mau mereka nanti akan jadi pemimpin, entah di tingkat RT atau di tingkat dusun dan lain sebagainya. Tapi mencetak generasi inilah yang perlu. Tidak harus dengan suatu program yang muluk-muluk, kowe tak wae ngene, engko hasilnya seperti ini. Tidak. Dengan sentuhan-sentuhan seperti ini, kegiatan-kegiatan ini, kalau memang dia berniat, insya Allah akan tumbuh perkembangan dari regenerasi ini sendiri. Karena kalau hanya berpangku tangan jaga nih weweane pemerintah, suwi perintah lah pemerintah. Ini kita harus membuka diri, memecahkan solusi, memberikan solusi, mencari solusi, memecahkan permasalahan yang ada saat ini, menatap era ke depan yang lebih sulit lagi ini. Karena saya yakin tanpa adanya suatu inovasi dan perkembangan teknologi yang kita ikuti, kita akan tersisihkan. Ya,
Sangat menarik. Sepakat dengan yang saya tanyakan tadi bahwasanya PR kita semua adalah bagaimana membentuk kesadaran kolektif ya Pak. Kemudian ketika ngomongkan program dari kami Pak, kan pembuatan keripik pisang dari gedebok dan juga pupuk organik cair. Kemudian harapan Bapak ke depan mungkin di tahun 2022, 2023 dan seterusnya, harapan ke depan terkait program ini bagaimana Pak, supaya mungkin ini akan menjadi inovasi desa, ini akan menjadi unggulan desa. Yang jelas kami sangat berharap program-program seperti ini tidak hanya berhenti saat ini saja. Saya yakin karena di kampus itu ada suatu kajian, penelitian dan sebagainya, ada temuan-temuan baru yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Nah, kalau ilmu yang sudah ditransfer ini kewajiban kami, ini harus menindaklanjuti agar ini tidak berhenti sia-sia. Nah, tapi kalau ada inovasi baru, kami selalu menerima dengan pintu terbuka. Satu contoh. Saat ini sudah ada di launching beberapa mobil listrik. Nah, kan kita tidak bisa memprediksi sampai sejauh mana, sampai kapan cadangan minyak bumi yang ada di bumi Indonesia ini bisa bertahan. Nah, terobosan-terobosan semacam ini monggo nanti bisa dikaji dari ilmu pengetahuan dan jurusan-jurusan yang ada di kampus. Karena ketika diluncurkan mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, ini kan pasti membutuhkan inovasi tersendiri. Bahasanya, saya menyediakan stasiun pengisian bahan bakar listrik di suatu tempat. Caranya seperti apa? Ini pasti nanti akan bernilai yang lebih ketika kita bisa mulai merintis inovasi-inovasi. Terus kemudian itu yang banyak dimunculkan sekarang ada taksi udara, apa senengnya itu saya lupa, ehang atau apa namanya itu, yang bisa dikemudikan, drone yang mirip helikopter tapi bisa dikemudikan dari bawah, taksi terbang. Ini kan juga terobosan yang secara naluri kita juga harus bersiap seperti itu, karena kemacetan yang ada di kota-kota besar khususnya ini sudah mulai kita sulit mencari solusinya. Sudah dibangun flyover, dibangun terowongan, dibangun jalan layang, jalan tol dan lain sebagainya, tapi kan masih ada kemacetan. Ketika ada terobosan taksi terbang, contohnya seperti itu. Jadi monggo nanti ketika ada inovasi-inovasi baru, pasti insya Allah pemerintah desa tidak boleh menutup mata, menutup telinga. Kita harus terbuka dengan adanya globalisasi ini. Kita harus terbuka dan siap untuk menerima tantangan yang lebih luar biasa lagi. Ya, mungkin ini juga menjadi PR besar untuk teman-teman mahasiswa, khususnya di Kabupaten Blitar, bagaimana membuat inovasi-inovasi dan pengembangan di desa-desa Kabupaten Blitar. Dan mungkin itu juga akan menjadi PR dari kampus-kampus itu sendiri, bagaimana mencetak mahasiswanya agar bisa membuat inovasi. Mungkin terakhir Pak, kan ini program kami sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, dan di bulan ini merupakan bulan terakhir. Sebenarnya saya sangat sedih ketika harus meninggalkan Desa Purworejo dengan banyak pengalaman yang sudah saya ambil. Dan mungkin dari Bapak apa pesan-kesan ataupun mungkin beberapa motivasi atau kritikan buat kami ketika selama ini kami berada di Desa Purworejo? Jujur, walaupun saya tidak bisa mendampingi setiap kegiatan jenengan teman-teman Himafis Unuk Blitar, namun kesan yang sangat nampak selama 4 bulan ini adalah salah satunya transfer ilmu yang luar biasa ini. Semoga ini nanti bisa kita kembangkan. Kemudian dari adanya kegiatan ini, kami secara pribadi dan juga atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan. Kesempatan ini tidak mesti datang 2 kali. Ketika kesempatan datang pada hari ini, ya harus kita sambut dengan antusias, kita sambut dengan optimis. Kemudian saya hanya berpesan kepada jenengan, jangan sampai jenengan ini sebagai generasi muda hanya puas diri dengan apa yang telah jenengan hasilkan saat ini.
harus ada terobosan-terobosan baru. Saya mampu seperti ini, saya mampu melebihi Habibie yang bisa menciptakan pesawat terbang. Nah, ini motivasi-motivasi seperti itu harus dimiliki oleh generasi muda, sehingga ke depan kita akan bangga, kampus pasti akan bangga ketika akan tercetak generasi-generasi yang andal dan tangguh. Desa ini sifatnya hanya mensupport, mendukung, memberikan, membantu fasilitas. Jenengan bisa berkumpul dengan teman-teman Pokmas dan setiap hari bisa bergelut di sana, ngobrol-ngobrol di sana dan tahu real yang ada di lapangan, yang ada di desa seperti ini. Ini suatu hal yang tak ternilai harganya. Bagi kami mungkin juga bagi jenengan semua. Jadi saya sekali lagi berpesan, jangan berpuas diri, tetap semangat, tetap berikhtiar, berdoa berikhtiar untuk bisa berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bangsa dan negara kita. Di kemudian hari ini mungkin tahun 2022 kami juga akan mengikuti program yang namanya P3D, Pak. Dan harapan kami di P3D ini kami bisa lolos dan kami bisa bergabung lagi di Desa Purworejo, menjadi keluarga besar Desa Purworejo. Jadi mohon restunya, mohon doanya, meskipun kami nanti di program PHP2D ini sudah meninggalkan Desa Purworejo dan kembali ke kampus, harapan kami akan terus dipanggil, akan terus diberikan pintu di Desa Purworejo ini agar meskipun tidak ada program, kami akan terus berkarya, akan terus berinovasi di Desa Purworejo, seperti itu, Pak. Pasti doa selalu kami panjatkan ketika ada generasi-generasi muda ini yang punya semangat dan jiwa juang yang luar biasa untuk kemajuan kita semua. Semoga dengan nanti dalam tahun-tahun ke depan lebih sukses lagi. Apapun programnya, monggo, yang penting niat kita adalah berbuat untuk membuat sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih berguna, berbuat dari yang belum bermanfaat menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat. Ini kami dorong dan kami selalu welcome kehadiran jenengan setiap saat ketika ada transfer ilmu, transfer teknologi dan lain sebagainya. Insya Allah kami demi seluruh warga masyarakat akan siap menimba ilmu dari kampus-kampus agar nanti ke depan kita bisa mengaplikasikan apa yang telah jenengan sampaikan, jenengan berikan bimbingannya seperti ini kepada warga desa kami. Mungkin sebelum kita akhiri Sapa Mitra pada siang hari ini, ada closing statement dari Bapak sebagai penutup. Mungkin. Terima kasih. Saya Kali Purnomo, Kepala Desa Purworejo Sanankulon, Kabupaten Blitar, mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan PHP2D yang dilaksanakan oleh IMAFIS Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Semoga kegiatan-kegiatan ini tetap berlanjut dan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Kontribusi ilmu dengan ditransfer kepada warga masyarakat, insya Allah nantinya akan bermanfaat dan berguna bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa. Ini itu, terima kasih. Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Maju terus UNU Blitar, maju terus warga masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, itulah tadi teman-teman terkait Sapa Mitra kita dengan Kepala Desa Purworejo, Bapak Kalinggo. Sangat menarik dan ternyata program akademisi itu sangat sepakat dengan program desa dan sepaket. Jadi mungkin ke depan kita dari teman-teman mahasiswa bisa mengembangkan inovasinya dan bisa mewujudkan inovasi itu di desa-desa masing-masing ataupun melalui program-program pemerintah. Mungkin seperti itu dulu sementara Pak Kalinggo. Terima kasih waktunya dan sampai ketemu di lain hari. Saya Kavin Zubaidi di program Sapa Mitra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.